Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas TPOT pertemuan 12, formulasi fitofarmaseutika dengan sediaan kapsul. Sebelumnya, saya Nesta Inka, NPM 22097 dari kelas C. Diketahui dari data yang ada, Indonesia termasuk ke dalam 5 negara tertinggi dengan prevalensi diabetes tertinggi di dunia. Bahkan pada tahun 2024 terdaftar ada 20,4 juta kasus diabetes di Indonesia dan diperkirakan pada tahun 2050 mencapai peningkatan 28,6 juta pasien yang terkena diabetes. Menurut World Health Organization atau WHO, lebih dari 90% kasus diabetes mellitus adalah diabetes mellitus tipe 2, yaitu suatu kondisi yang ditandai oleh sekresi insulin yang tidak adekuat oleh sel beta pankreas, resistensi insulin pada jaringan, dan juga respons sekresi insulin kompensatorik yang tidak mencukupi. Nah, diabetes sendiri merupakan penyakit kronik dan metabolik yang ditandai oleh peningkatan kadar glukosa darah. Dalam jangka panjang dapat progresif yang menyebabkan kerusakan pada jantung, pembuluh darah, mata, ginjal, dan juga saraf. Nah, adapun gejala mulai dari yang khas, general, sampai komplikasi dari diabetes mellitus. Untuk gejala yang khas, yaitu ada poliuria atau sering berkemih, polidipsia atau rasa haus berlebihan, dan juga polifagia atau nafsu makan yang tinggi. Secara umum, gejala pada pasien yang terkena diabetes mellitus adalah mudah lelah dan lemas, penglihatan kabur, luka sulit sembuh, kesemutan, dan juga infeksi yang berulang. Nah, jika diabetes mellitus ini didiamkan terus-menerus tanpa pengobatan yang tepat, maka dapat menyebabkan komplikasi seperti neuropati, nefropati, retinopati, dan juga penyakit kardiovaskular. Adapun faktor risiko dari diabetes mellitus ini yaitu pada orang yang memiliki obesitas, kurang aktivitas fisik, yang berusia lebih atau sama dengan 35 sampai 45 tahun, genetik atau riwayat keluarga, dan juga sindrom metabolik. Nah, dari pendahuluan tersebut, maka saya merancang suatu sediaan berbasis bahan alam untuk diabetes mellitus sebagai terapi sportif atau terapi komplementer. Nah, untuk zat aktif ini saya memilih kombinasi dua zat aktif dari ekstrak daun sirsak dan ekstrak daun salam. Ekstrak daun sirsak dipilih karena diketahui mengandung flavonoid, tanin, alkaloid, dan juga polifenol yang merupakan antioksidan tinggi dengan mekanisme kerja yaitu menangkap radikal bebas atau ROS sehingga menurunkan stres oksidatif dan menghambat apoptosis atau kerusakan sel beta pankreas. Untuk golongan polifenol dapat mengaktifasi jalur AMK dan GLUT4 yang diketahui sebagai jalur untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Nah, untuk ekstrak daun salam sebagai zat aktif kedua diketahui mengandung flavonoid dan tanin yang dapat menghambat enzim alpha amilase dan alpha glukosidase yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi glukosa, di mana pemecahan ini dapat meningkatkan kadar gula darah dan juga dapat meningkatkan penarikan glukosa oleh jaringan dan sel, serta dapat menurunkan kadar kolesterol yang mana kolesterol juga dapat memperburuk kondisi diabetes. Nah, untuk rancangan formulasi kapsul berbahan alam ini tidak cukup hanya zat aktif saja, tapi memerlukan eksipien lain. Untuk eksipien lain, saya memilih Avicel pH 102 sebagai pengisi, PPP sebagai pengikat, aerosil sebagai glidan. Untuk Avicel PVP aerosil ini, saya mengambil dari buku Hoppe yang ditulis oleh Sesky et al. Tahun 2017 untuk melihat tentang konsentrasi yang dapat digunakan. Untuk Avicel yaitu 20-90%, PVP 0,5-5%, dan aerosil 0,1-1%. Nah, kenapa diperlukan pengisi? Karena dapat digunakan sebagai penggenap perhitungan dan juga untuk meningkatkan sifat alir dari serbuk yang nantinya akan dimasukkan ke kapsul. Kemudian pengikat juga diperlukan untuk menjaga homogenitas dari zat aktif dan eksipien yang akan dicampurkan. Dan glidan juga diperlukan untuk mempermudah pengisian pada kapsul nantinya dan juga dapat memperbaiki atau meningkatkan sifat alir serbuk. Kemudian masuk ke formulasi sehingga didapatkan untuk bahan yang digunakan adalah ekstrak daun sirsak, ekstrak daun salam, Avisal pH 102, PVP, dan juga aerosil. Untuk ekstrak daun sirsak itu 12%, daun salam 16%, Avisal 67%, dan PVP 4%, serta aerosil 1%.
untuk ekstrak daun sirsak dan daun salam ini digunakan dosis 600 mg per kilo BB mencit dan juga untuk daun salam 750 mg per kilo BB mencit. Nah, kenapa dosis yang digunakannya adalah mencit? Karena kita ketahui ketika kita akan membuat sediaan eh, dan akan dilakukan pengujian untuk melihat efektivitasnya, kita tidak bisa langsung mengujikannya ke manusia atau secara klinis, tapi kita terlebih dahulu harus mengujikan secara in vivo atau ke hewan. Nah, hewan yang dipilih ini adalah mencit karena disesuaikan dengan jurnal acuan yang menyatakan dosis efektif dari daun sirsak dan daun salam dengan pengujian ke hewan mencit. Untuk daun sirsak adalah 600 mg per kilo berat badan mencit, sehingga kita harus mengkonversi ke bobot rata-rata mencit, yaitu 20 gram, sehingga didapatkan untuk daun sirsak 12 mg dan untuk daun salam 15 mg. Nah, karena digunakan kombinasi dua zat aktif, maka tidak digunakan secara utuh 100% 12 mg dan 15 mg, namun hanya digunakan setengah dari masing-masing zat aktif, sehingga didapatkan daun sirsak 6 mg dan daun salam 8 mg. Nah, untuk kapasitas kapsul yang digunakan adalah kapsul nomor 4 yang mengandung eh, bobot 50 mg. Kemudian, persentase dari konsentrasi ini didapatkan dari perhitungan seperti yang terlampir. Jadi untuk zat aktifnya itu seperti misalnya daun sirsak 6 mg dibagi 50 mg, yaitu kapasitas kapsulnya, dan dikali 100% dan didapatkan 12%. Untuk daun salam didapatkan 16%. Kemudian untuk PVP dan aerosil ini saya mengambil dari rentang konsentrasi yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk PVP saya mengambil konsentrasi 4% dan aerosil 1%. Sehingga jika di totalnya adalah 5%. Dan jika ditotal dengan zat aktif, totalnya adalah 33%. Nah, 33% ini jika dikalikan 50 mg sebagai kapasitas kapsul, maka ada 16,5 mg yang digunakan untuk zat aktif daun sirsak, daun salam, PVP, dan juga aerosol sebagai zat tambahan. Nah, karena Avisa sebagai pengisi atau penggenap perhitungan, maka kita harus tahu berapa banyak atau berapa miligram avisal yang akan digunakan. Nah, jadi caranya itu adalah 50 miligram kapasitas kapsul dikurangi 16,5 miligram dari bahan yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka didapatkanlah 33,5 miligram avisal yang dibutuhkan untuk satu kapsul. Maka 33,5 miligram ini dibagi ke 50 miligram dan didapatkan konsentrasi avisal itu adalah 67%. Nah, perhitungan ini adalah perhitungan untuk satu kapsul yang nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan akan dibuat seberapa banyak kapsul. Kemudian di sini juga ada prosedur secara umum atau secara garis besar untuk pembuatan sediaan kapsul berbahan dasar ekstrak daun salam dan juga daun sirsak. Jadi yang pertama itu dilakukan ekstraksi dengan maserasi. Nah, kenapa dipilih metode maserasi? Karena kita kan akan memanfaatkan golongan senyawa flavonoid. Dan diketahui juga kalau flavonoid ini tidak tahan pemanasan, sehingga dikhawatirkan flavonoidnya rusak atau tidak dapat teramati. Jadi dipilih maserasi dengan pelarut etanol 96% hingga dibuat ekstra kental. Kemudian ekstra kental ini dikeringkan dengan adsorben, bisa digunakan seperti amilum, lalu dilakukan pencampuran dengan bahan tambahan lainnya hingga homogen. Kemudian diayak dan dilakukan pengisian kapsul dengan jumlah yang sama untuk setiap kapsulnya. Kemudian dilakukan evaluasi farmaseutika seperti stabilitas, sifat alir, kadar air, dan lainnya yang memang dibutuhkan untuk memastikan bahwa kapsul bahan alam yang kita gunakan ini sudah sesuai atau bisa dikonsumsi dengan baik. Kemudian menci terlebih dahulu diinduksi dengan aloksan dosis 180 mg per kilo BB mencit secara intraperitoneal sebanyak 2 kali dalam jeda waktu 3 hari sampai kadar bulannya lebih dari 200 mg per desiliter. Karena berdasarkan buku panduan uji farmakodinamik yang dikeluarkan oleh BPOM, mencit dinyatakan diabetes jika kadar gulanya lebih dari 200 mg. Kemudian dibuat larutan stok dengan suspensi CMCNA 1% dan diberikan melalui oral dengan sonde selama 14 hari. Kadar gula darah dicek pada hari ke-7 dan
pada hari ke-14 untuk melihat apakah adanya penurunan kadar gula setelah diberi sediaan uji kombinasi ekstrak daun sirsak dan daun salam. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon dimaafkan bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.